سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian wal akhwat hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas keagungan, kebesaran dan ketinggiannya serta curahan nikmat pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-27 di bulan Jumada Al-Akhirah 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat ini di Masjid Wihdatul Ummah guna melaksanakan serangkaian ibadah yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah, salat secara berjamaah. Kemudian kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya guna duduk bermajlis, membaca dan menelaah hadis-hadis yang mulia yang datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang tercantum dalam kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari Sayyid, penghulu, pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sangat bermanfaat ini adalah kitab buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat di tahun 676 Hijriah. Hadirin sekalian, pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan di malam ke-27 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan manfaatkan malam Ahad terakhir di tahun 2024 dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu banyak bersyukur kepada Allah atas taufiknya kita disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya memanfaatkan malam hari ini dalam satu ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami perlu mengingatkan beberapa hal ya terkait dengan masalah ini. Yang pertama, kita perlu untuk selalu mencerahkan, mengingatkan dan memperbaharui maklumat kita bahwa pada hakikatnya di antara penjabaran lakum dinukum waliyadin adalah bagi setiap umat ada penanggalannya dan kita juga memiliki penanggalan. Karena pada hakikatnya penanggalan dari setiap umat itu adalah patokan untuk pelaksanaan ibadah-ibadah mereka. Makanya berbeda antara satu umat dengan umat yang lainnya pada hari raya mereka. Dan apa yang mendasarinya adalah penanggalan yang mereka yakini dan mereka jadikan dasar dalam hari-hari mereka, bulan-bulan mereka dan tahun-tahun mereka. Umat Islam
berdasarkan ijma' yang telah disepakati oleh para sahabat, dipimpin musyawarahnya oleh khalifah yang kedua, Amirul Mukminin yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah menetapkan penanggalan hijriah sebagai dasar bagi kita dalam peribadatan kita. Dan ini yang harus menjadi patokan kita. Jangan sampai kita buta, tidak kenal akan penanggalan ini, ya. Karenanya kami pribadi dalam taklim sering menyebutkan ini, ya, penanggalan hijriah sebagai maklumat, karena mungkin banyak di antara kita tidak tahu. Maka sebagai informasi tentang penanggalan hijriah kita, kami selalu menyebutkan itu. Dan kami selalu merasa perlu selalu menyebutkan tentang ini juga untuk bisa menjadi patokan, ya. Kenapa perlu kadang disebutkan tanggal, ya, karena itu bisa menjadi dasar mana nasikh dan mana mansukh, ya. Karena kadang ada satu pendapat, satu perkataan yang pernah dikatakan dan kita mau sempurnakan atau kita bahkan mau koreksi, sehingga perlu kadang untuk mengetahui tarikh sesuatu dari kejadian-kejadian dan peristiwa dan sejarah, ya, termasuk dalam kajian-kajian kita. Dan penanggalan hijriah yang kita gunakan, jangan kita sangka bahwa itu hanya berlaku pada puasa saja, pada Idul Fitri dan Idul Adha saja. Ini mungkin sangkaan banyak kaum muslimin bahwa itu cuma kita perlukan untuk kita mengetahui kapan 1 Syawal agar kita beridul fitri, kapan 1 Ramadan agar kita mulai berpuasa, kapan 10 Dzulhijjah agar kita beridul adha. Padahal dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan semuanya berdasarkan penanggalan tersebut. Kalau kita berzakat umpamanya, zakat itu syaratnya kalau zakat harta adalah cukup nisab dan sudah sempurna haulnya, dan makna haul adalah 1 tahun. Sehingga ketika kita mau mengeluarkan zakat, perhitungan 1 tahun itu bukan perhitungan ya seperti kita bahwa hari ini kita mendapatkan rezeki yang cukup 1 nisab. Kita sekarang tanggal 28 Desember, berarti nanti 28 Desember tahun depan, ya bukan itu sebenarnya. Tapi yang jadi patokan adalah penanggalan hijriahnya 27 Jumadal Akhirah. Kapan 1 tahun lagi? Ya penanggalan hijriah Jumadal Akhirah lagi ke depan, ya bukan Desember, karena mungkin akan ada terjadi pergeseran berbeda. Juga dalam persoalan iddah bagi wanita umpamanya yang talak, ya, dan hukum-hukum yang semacam itu semua penanggalannya atau perhitungannya adalah perhitungan hijriah, dan itu adalah dasar dalam setiap ibadah-ibadah kita. Maka bagi kita sebenarnya umat Islam, akhir tahun itu nanti di bulan Dzulhijjah. Sekarang kita ini masih di bulan ke-6, bulan Jumadal Akhirah, belum akhir tahun kita. Sehingga apa yang akan dirayakan, dibesarkan oleh orang atau banyak manusia dan tidak terkecuali kaum muslimin di beberapa hari ke depan, perlu untuk kita sadari bahwa itu sebenarnya bukan hari kita, bukan hari raya kita, tapi milik dari selain kita, ya, kaum Nasrani dan yang lainnya. Agar kita faham, ya, kenapa kita harus bersikap, ya, karena ada masing-masing hari raya. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Kita biarkan mereka dengan apa yang mereka yakini, tapi tidak boleh kita ikut latah, ya, melakukan atau ikut juga merayakannya. Dan salah satu pengejawantahannya juga adalah jangan sampai kita, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuh, sampai-sampai jika mereka Yahudi dan Nasrani ikut atau masuk ke dalam lubang biawak atau lubang dhab, tepatnya dhab, yang kata ulama kita sangat gelap, sangat dalam dan sangat sempit. Mereka masuk di situ, kalian juga ikut-ikut memaksakan diri untuk masuk.
karena begitu takjub kepada mereka. Itu telah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai wanti-wanti agar kita tidak menjadi mereka-mereka yang latah dan membeo kepada umat selain umat Islam, sampai dalam hal yang jelas-jelas sangat mudarat kita paksakan untuk ikut juga. Ya. Berapa banyak wanita-wanita kita tergadaikan kehormatannya waliyadzubillah di malam-malam tahun baru seperti itu. Ya. Berapa banyak seakan-akan melegalkan, menghalalkan zina di malam-malam seperti itu, atau hal-hal yang mungkar lainnya, yang termasuk adat-adat yang bukan menjadi adat kaum muslimin seperti trompet ya dan semacam ini. Harus kita tegaskan bahwa umat Islam punya ciri, punya sifat, punya karakter yang dia harus bangga dengannya dan tidak boleh ikut-ikutan dengan di luar umat Islam. Yang kedua yang kita perlu ingatkan, bahwa seandainya memang kita telah melalui 1 tahun, ya, seandainya memang kita mengatakan kita telah melalui 1 tahun dari tahun 2024 ini, kita akan menutup tahun kita, maka kita katakan apakah dengan cara seperti itu kita menutup tahun kita? Ya, tidak dipungkiri bahwa memang setiap waktu itu harus menjadi bahan muhasabah bagi kita. Jangankan 1 tahun, sebenarnya seorang muslim itu dia bermuhasabahnya per hari, ikhtilaf al-lail wan nahar, bahkan per waktu, per jam, per menit, bahkan per detik. Seorang muslim itu untuk selalu bermuhasabah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan waktu-waktu secara rinci dalam Al-Qur'an dan telah bersumpah dengannya. Telah bersumpah dengan wal fajr, waktu fajar, telah bersumpah dengan wad duha, waktu duha, telah bersumpah dengan waktu siang, wan nahar, telah bersumpah dengan waktu asar wal asr, telah bersumpah dengan waktu malam wal lail. Semua waktu-waktu Allah telah bersumpah untuk kita memperhatikan waktu-waktu tersebut, karena itu semuanya akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita manfaatkan dari waktu-waktu tersebut. Dan setiap kita adalah pencatat amalan-amalan kita. Makanya kita nanti sebelum dibacakan, kita sendiri akan membacanya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa setiap kita ini akan dikatakan iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri catatan amalan-amalan. Cukup kamu jadi saksi sendiri, hitung sendiri dari apa yang telah kamu amalkan. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum akan dihitung. Kita akan melihat nanti sendiri catatan-catatan amalan kita, yang pada hakikatnya catatan amal itu kita sendiri yang membuat sejarahnya, dan kita yang akan disuruh membaca sendiri, dan kita mungkin akan teringat hal-hal yang sempat terlupakan, yang sempat kita abaikan, yang sempat kita remehkan, padahal di sisi Allah semuanya itu tercatat dan tidak ada yang ditinggalkan. Ya, sehingga ya sebagaimana orang hari ini, mungkin hari-hari ini adalah tahun tutup atau waktu-waktu tutup buku, perhitungan ya mungkin dilihat sejauh mana laba dan ruginya dalam 1 tahun dalam perdagangannya, perusahaannya, kantornya. Maka silahkan kita juga lebih harus teliti dalam masalah perhitungan-perhitungan akhirat kita. Jangan kita begitu tertata manajemen kita dalam urusan-urusan dunia, lalu catatan-catatan amalan akhirat kita yang akan jadi pertanggungjawaban besar di hari kiamat kita abaikan. Dan yang terakhir yang perlu untuk kami ingatkan sebagai muqaddimah dalam ta'lim kita ini adalah bahwa sesungguhnya ketika datang 1 tahun, mungkin para motivator ya, kita saling memotivasi untuk punya optimisme ke depan. Masa-masa depan, masa-masa yang cemerlang, bahkan mungkin kita katakan kita menjemput tahun keemasan, ya, kita menciptakan generasi emas dan seterusnya. Namun ada hal yang kita perlu ingatkan sebagai sunnatullah dalam kehidupan.
yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma min 'am illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang satu tahun kecuali tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tahun-tahun ke depan tahun-tahun yang lebih berat daripada tahun-tahun yang telah lewat. Dan sadaqar Rasul, sangat benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat menyaksikan beberapa kemungkaran-kemungkaran yang mungkin kita pernah dengarkan di masa-masa lalu dan hari ini juga masih berlaku, masih terjadi, bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Ya, makanya tidak berlebihan kalau seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan jahiliyah di masa ini lebih besar daripada jahiliyah di masa lalu. Kemungkarannya juga demikian, ya. Kalau saja disebutkan bagaimana fenomena bunuh anak pernah terjadi di masa-masa Fir'aun, ya, dan masa-masa jahiliyah, itu juga masih ada hari ini. Bahkan hari ini bukan cuma anak yang dibunuh, anak yang membunuh orang tua bahkan, ya. Tidak satu, tidak dua peristiwa-peristiwa yang semacam itu kita dengarkan, kita saksikan, dan mungkin yang kita tidak ketahui lebih banyak lagi, ya. Begitu banyak kemungkaran-kemungkaran yang tidak pernah terbayangkan dan telah terjadi dan akan lebih banyak lagi, ya. Sehingga seharusnya bagi seorang muslim menghadapi masa-masa ke depan harus dia lebih bersiap-siap membentengi dirinya dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita proteksi betul-betul anak kita dengan sebaik-baiknya, karena tantangan bagi mereka lebih berat ke depan. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tantangan mereka lebih besar, lebih berat ke depan. Mari kita kuatkan akidah mereka dan permantap ibadah mereka, dan terus memberikan wasiat-wasiat dalam persoalan akhlak dan adab, karena tidak ada yang bisa menjadi jalan keselamatan kecuali kita konsisten dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata mengendarainya tapi dia menolak dan menyangka bukit yang tinggi bisa menyelamatkannya dari air bah, gharik, pasti tenggelam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah hari ini kecuali agama ini, konsisten dengan kita. Itu diantara jalan-jalan keselamatan di masa-masa fitnah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan hadis 1295 dan seterusnya. Hadis ke 1295. Wa anhu, dan darinya. Dari mana maksudnya? Dari sahabat sebelumnya, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min maklumin, tidaklah ada satu luka, yuklamu fi sabilillah, luka yang masih bercucuran darah, kalmu yadma, yadma dima, ya, masih meneteskan darahnya. Al-launu launu damin, warnanya warna darah, merah. Warihu rihu miskin, namun rihnya, wanginya, aromanya bagaikan aroma parfum misk, ya, wangi-wangian dari misk, biasa diartikan sebagai kesturi, ya, kesturi. Muttafaqun alaih, hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya sebagiannya sudah tersebutkan pada hadis kita yang lalu, ya, hadis kita yang lalu, hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu juga sudah menyebutkan tentang hal ini, bahwa di antara pemandangan hari kiamat nanti ketika kita semua dibangkitkan, kita akan melihat sebagian kita ternyata dibangkitkan dalam keadaan terluka. Biasanya luka itu suatu
aib yang kita mau tutupi, suatu hal yang kita tidak mau saksikan, tapi Allah justru mempersaksikannya kepada kita semuanya, bahwa ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan terluka dan masih berdarah lukanya, masih meneteskan darah, masih bercucuran darah luka-lukanya. Tapi ketika hal itu terjadi di hari kiamat kelak, bukan untuk menghinakannya, justru untuk pemuliaan bagi mereka, karena itu sebagai saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul telah berjuang fisabilillah, yang telah rela luka-luka karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat jelas kelihatan darahnya berwarna darah merah, kelihatan dari jauh, tapi menyebarkan dan menebarkan bau yang sangat wangi, bau harum, pemuliaan kepada mereka. Sebaliknya, nanti juga banyak pemandangan-pemandangan yang sangat memalukan dari sebagian orang, utamanya orang-orang zalim. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan mengangkat barang-barang kezalimannya. Ya, ada orang yang disebutkan akan mengangkat onta-onta yang pernah dicurinya, yang pernah diambilnya, dan mungkin ada sebagian orang tanah-tanah yang pernah dicurinya, atau apa saja sekecil apapun barang kezaliman yang pernah diambilnya akan nanti dibawa di hari kiamat. Dia mau kembalikan, tidak ada lagi yang mau menerima. Orang cuma mau menerima amal-amal kebajikannya untuk diambil, dan kalau masih banyak tagihan terhadap kezalimannya, maka orang-orang yang terzalimi dosa-dosanya akan dilemparkan kepada orang zalim seperti itu. Ini akan ada juga di hari kiamat pemandangan yang semacam itu, dan ini salah satu makna firman Allah tentang waqiah hari kiamat. Apa itu? Khafidatun rafi'ah. Ya, hari kiamat itu khafidah, ada yang khafidah. Khafidah itu artinya direndahkan, dihinakan. Ada juga yang rafi'ah, dimuliakan. Ya, untuk hari ini mungkin tidak banyak memandang mulia mereka-mereka saudara-saudara kita, para pejuang agama Allah yang telah rela untuk memperjuangkan agama Allah, meninggikan agama Allah, atau menjaga benteng kaum muslimin dengan mempertaruhkan nyawa dan harta mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka nanti di hari kiamat, ya. Allah akan perlihatkan mereka, kita saksikan, dan mungkin pada saat itu kita semuanya pada mendambakan seandainya kitalah orang-orang semacam itu, yang sebagaimana mereka-mereka itu tidak pernah kapok untuk mati, ya. Hadis yang kita baca yang lalu, sampai Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam sangat ingin meninggal dalam keadaan syahid, lalu dibangkitkan lagi untuk kembali bisa lagi syahid sampai 3 bahkan 10 kali, ya, dalam hadis disebutkan. Ya, jadi itu kemuliaan bagi kita, dan kita akan menyaksikannya, dan Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan mereka-mereka itu, ya. Dan kita juga sebutkan yang lalu bahwa ada juga pemandangan yang lain, yaitu orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan memakai pakaian ihram dan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, bagi mereka-mereka yang meninggal dunia dalam keadaan berihram dan belum sempat tahlul, ya, masih dalam suasana ihram lalu wafat, maka itu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah dan dengan pakaiannya itu. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya. Ya, dan sedikit tambahan, ya, bagi dari apa-apa yang hadis sebelumnya. Maka jemaah sekalian, mungkin, ya, masing-masing kita ada punya bekas-bekas sesuatu yang menjadi kenangan baginya, ya. Tapi tinggal kita bertanya, apakah itu kenangan baik bagi kita atau tidak, ya. Jadi mungkin ada yang pernah terjatuh, atau ada yang pernah terluka dalam rangka fisabilillah atau dalam kebaikan-kebaikan, ya. Dan mungkin ada yang justru melakukan kemaksiatan pun juga terluka, ya, dan merasa sakit, ya. Dan syattan bainal amrain, bainal rajulain, ya. Dan sungguh perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang terluka
sakit dan berjuang atau bersusah payah dalam satu ketaatan dengan orang yang susah payah dalam untuk satu kemaksiatan. Para ahli maksiat tidak kurang juga mujahadanya, tidak kurang juga capeknya, tidak kurang juga pengorbanannya, ya. Tapi pengorbanan yang sungguh sangat memalukan dan memilukan, serta akan menjadi pertanggungjawaban besar di hari kiamat. Adapun orang-orang yang berjuang untuk ketaatan, maka mungkin capek dulu, sakit dulu, tapi akan segera terasa hilang, ya, semua capek itu. Yang ada tinggal kenangan-kenangan manis dan pahala di sisi Allah jauh lebih besar nantinya di hari kiamat. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala fi sabilillah, tidaklah ada seorang yang berjihad fi sabilillah. Man qatala fi sabilillah min rajulin muslim, dari seorang laki-laki muslim, fuwaqa naqah. Fuwaqa naqah itu waktu memerah susu, ya, dari satu perahan ke perahan selanjutnya, perahan memerah susu dari unta. Wajabat lahul jannah, maka pasti baginya surga. Waman juriha jurha, dan siapa yang terluka dengan satu luka fi sabilillah, dalam rangka fi sabilillah, au nukiba nakbah, atau dia ada peristiwa yang terjadi baginya, ya. Jadi tanda-tanda peristiwa terjadi baginya, satu musibah dalam perjuangan atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha taji yaumal qiyamah, maka dia akan datang di hari kiamat kelak. Ka'agzarin makanat, ya, dia akan berbekas dengan apa yang pernah terjadi pada sebelumnya. Launuha az-za'faran, ya. Nah, di sini dikatakan kalau launuha seperti za'faran. Za'faran itu tumbuh-tumbuhan yang kadang digunakan sebagai parfum, ya, dan juga kadang digunakan untuk sebagai alat semir, ya, atau untuk mengubah warna uban kadang, za'faran atau yang semacam. Za'faran ini warnanya biasa merah atau biasa kuning, ya, atau merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan, ya. Warihuha kal miski, dan baunya, aromanya seperti misk, ya, kasturi. Artinya parfum yang terbaik, ya. Kalau ada yang bilang, tapi ada yang jual minyak kasturi, tidak, kurang bagus, saya tidak suka baunya. Nah, itu bukan kasturi yang dimaksudkan, yaitu sekedar namanya saja kasturi, ya. Sama juga ada yang biasa perumahan dinamakan perumahan Firdaus, ya, masya Allah. Jangan sangka kita sudah, oh, ini begini surga Firdaus, ya, cuma begini, ya, enggak, ya. Antara surga dengan dunia ini yang samanya biasa namanya, ya, namanya. Tapi pada hakikatnya surga itu ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, jadi tidak pernah kita saksikan hakikatnya di dunia ini, tidak pernah juga terdengar indahnya di dunia ini, dan bahkan tidak pernah terbayangkan, ya, tidak pernah terbayangkan. Sehingga kalau dikatakan nanti kita akan pakai pakaian sutra nanti di surga, itu sutra yang bukan ada sutra di dunia, ya. Kita akan minum laban, minum susu, bukan susu yang ada di dunia. Bahkan kita akan minum khamar. Bagi penduduk surga insya Allah kita akan minum khamar. Kita bersabar di dunia tidak minum khamar, untuk kita bisa minum khamar di sana kelak, itu tentu saja sangat-sangat beda, ya, dengan apa yang ada di dunia. Di sini dikatakan, ya, bahwa orang yang berjuang fi sabilillah, fuwaqa naqah. Apa maksudnya fuwaqa naqah? Fuwaqa naqah seperti yang kita sebutkan, waktu yang sangat singkat antara satu perahan dengan perahan selanjutnya.
Ketika seorang memerah susu unta, ya, untuk mengeluarkan susu dari unta, antara satu waktu itu dengan waktu yang lainnya sangat singkat. Artinya siapa saja yang berjuang fisabilillah walaupun dalam waktu yang singkat, maka dia sudah mendapatkan kemuliaan seperti ini, ya. Satu kemuliaan ketika seorang sempat berjuang walaupun mungkin singkat, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ini menunjukkan begitu besarnya keutamaan jihad fisabilillah. Mereka-mereka yang berjihad fisabilillah walaupun dalam waktu singkat tapi konsisten, apalagi kalau mendapatkan syahidnya, maka di sini katakan wajabat lahul jannah, pasti baginya, wajabat lahu, pasti baginya surga. Ini kita pastikan lagi, ya. Kita tidak bilang lagi insyaallah, karena yang pastikan sini Allah langsung, maka kita juga katakan seperti itu. Cuma masalahnya adalah orang yang betul-betul berjihad sesuai dengan standar kriteria yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tidak tahu siapa mereka. Tentunya harus yang ikhlas kepada Allah dan berjihad sebagaimana jihadnya Nabi Muhammad SAW. Tapi secara zahirnya bagi kita para pejuang-pejuang agama Allah yang kita saksikan, kita tidak tahu persoalan niat mereka, kita anggap dan kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka itulah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang memuji tentang para pejuang-pejuang agama Allah. Jadi waktu yang sedikit ketika termanfaatkan dalam ketaatan, maka dia bisa menjadi saksi yang terbaik di hari kiamat. Dan sebaliknya, jangan anggap enteng dengan satu kemaksiatan. Kita mungkin mengatakan saya pernah bercampur dengan para ahli maksiat, tapi sebentar saja, ya, kita sangka tidak ada masalah, padahal itu mungkin akan jadi persaksian juga di hari kiamat, akan jadi pertanggungjawaban yang menyulitkan kita di hari kiamat. Jadi jangan memandang enteng satu kebaikan, sebagaimana hati-hati dengan satu kemaksiatan walaupun kita anggap kecil dan walaupun dilakukan di waktu yang sangat singkat, sangat sebentar. Ya, jadi orang yang berjihad fisabilillah walaupun dalam waktu yang singkat mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, makanya para perang Badar, para veteran Badar, para sahabat yang ikut perang Badar itu Rasulullah telah mengatakan bahwa mereka adalah penduduk surga. Ya, la'allallah ittala' laha li Badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Bahkan Allah mengatakan kepada mereka-mereka yang ikut perang Badar, silahkan lakukan apa yang kalian inginkan, kalian sudah terjamin masuk surga, ya. Jadi keutamaan, ya, mereka-mereka yang pernah ikut terlibat dalam perjuangan-perjuangan seperti itu, tentu saja selama dia menjaga keistiqomahannya dan terus meluruskan niatnya. Ya, dan tadi disebutkan bahwa semua akan menjadi saksi. Jadi tidak harus luka, ya. Kata-kata selanjutnya ini au nukiba nakbah. Ini nukiba nakbah semua hal yang susah, ya. Jadi tidak harus selalu luka yang terlihat. Mungkin ada hal-hal yang lain, ya. Makanya dalam hadis juga dikatakan, hadis Bukhari juga, ya, ketika ada seorang yang berjalan kaki pergi ke masjid, pergi sholat Jumat dalam hadis itu, lalu dikatakan diajak naik kendaraan, lalu kenapa tidak, kan dia bilang saya tidak mau karena saya mau berdebu kaki saya fisabilillah. Ya, yang beliau anggap juga termasuk fisabilillah adalah setiap ketaatan walaupun ke masjid. Karena Rasulullah mengatakan manik barrat qadamahu fisabilillah la tamassuhuma annar, ya. Siapa yang kedua kakinya berdebu fisabilillah maka tidak akan tersentuh api neraka, ya. Maka semoga, ya, jalan-jalan kaki kita, usaha-usaha kita, dan semua usaha-usaha kita, kendaraan yang kita gunakan, bensin yang kita gunakan, biaya yang kita gunakan dalam rangka ke masjid, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka apa saja untuk agama Allah, yakinlah innallaha la yudhi' ajra al-muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan dari orang-orang yang berbuat kebajikan. Terakhir, ya, terakhir masih dari hadis, ya, kali ini masih kembali dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang lewat
Bisyi'bin fihi uyainah min ma'in udbah, ya. Ada seorang sahabat yang melewati satu lembah yang ada uyainah. Uyainah itu air mata air kecil, ya. Ain itu air mata air. Ini uyainah kecil, yang kecil. Min ma' udbah, dari air yang tawar, air yang sangat sejuk, air yang sangat enak, ya, jernih. Fa'ajabathu, dia langsung kagum dengan keindahan pemandangan itu. Faqal, lalu dia berkata, law ittazaltu an-nasa fa aqamtu fi hadha asy-syab. Kayaknya ini enak sekali nih kalau kita tinggal di sini. Pemandangannya sangat indah, ya, air jernih yang mengalir, ya, pemandangan yang sangat indah. Gimana kalau saya tinggalkan saja manusia, saya beruzlah saja, tinggal di lereng-lereng gunung yang indah, ya, jauh dari polusi dan seterusnya. Walan af'ala hatta asta'zina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat ini mengatakan, tapi saya tidak akan lakukan ini sebelum saya minta izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta pandangan, minta arahan kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya uzlah saja, saya tinggal di lereng-lereng gunung yang teduh, yang sepi, lalu pemandangannya indah, jauh dari keramaian orang. Apa kata Rasulullah? La taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inna muqama ahadikum fi sabilillah, karena sesungguhnya berada salah seorang di antara kalian berada dalam front jihad fi sabilillah afdal min salati fi baitihi, lebih afdal baginya dari salatnya di rumahnya sab'ina ama, salat sunat maksudnya 70 tahun, ya. Keberadaan seseorang di front jihad fi sabilillah lebih afdal daripada salat sunat di rumahnya 70 tahun. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak suka an yaghfirallahu lakum, Allah mengampuni bagi kalian, wa yudkhilakumul jannah, dan Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Ugzu fi sabilillah, berperanglah fi sabilillah. Man qatala fi sabilillah, siapa yang berperang fi sabilillah, fuwaqa naqatin, walaupun dalam waktu yang sebentar, ya. Tadi seperti tadi, ya, dalam waktu antara satu perahan susu ke perahan susu berikutnya, memerah susu unta, wajabat lahul jannah, pasti baginya surga. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan beliau katakan hadisnya hasan, dan memang demikian, ya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Beberapa pelajaran sedikit, ya, singkat insyaallah. Pelajaran penting dari hadis kita ini adalah, hadis ini menceritakan tentang kejadian, peristiwa yang pernah terjadi pada seorang sahabat. Wajar kadang kalau kita melewati pemandangan yang indah, ya, kita langsung tertarik untuk tinggal di tempat seperti itu, ya. Setiap kita mungkin memikirkan rumah masa depan, ya, yang kadang dia siapkan. Cuma rumah masa depan bagi seorang muslim itu seharusnya jangan hanya sampai pada rumah masa depan di dunia ini. Rumah masa depan kita pada hakikatnya lah di akhirat, ya. Sehingga jangan sampai kita hanya menyiapkan rumah masa depan, di masa tua kita akan istirahat di sana dengan arsitek yang kita sudah siapkan, kita sudah ilustrasikan gini dan gitu, ya, indah, mirip-mirip surga, ya, ada air yang mengalir di bawahnya, ya, dan ya semua yang ada pemandangan surga yang kita baca dalam Al-Quran, kita juga mau tampilkan di situ, mau hadirkan di situ. Itu jangan sampai di situ saja, ya. Seharusnya kita persiapkan rumah di surga, ya, lebih penting daripada rumah di dunia yang sebentar lagi kita akan tinggalkan, Di sini seorang sahabat lewat, kebetulan dalam artian tidak diniatkan sebelumnya, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dia melewati satu lereng gunung dan melihat mata air yang mengalir di dalamnya, air yang sangat jernih, air yang sangat nyaman ketika diminum, sejuk, maka kagum.
Ini suatu hal yang tabii, tidak terlarang sebenarnya. Cuma Rasulullah mau memberikan arahan untuk yang lebih afdal. Sampai dia berpikir lebih bagus tinggal di sini, jauh dari keramaian orang, jauh dari hiruk pikuk ya, banyak manusia, tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Ya kita sini dan mungkin kita beribadah kepada Allah di tempat yang teduh seperti ini. Ya. Dan resikonya tidak banyak ya. Kita lebih nyaman di sini daripada kalau bergabung dengan manusia, hiruk pikuk ya, keadaan kota ya, apalagi kota besar banyak sekali masalahnya. Jadi bagus kita di sini, tidak ada polusi ya. Tapi ternyata Rasulullah mau ingatkan suatu hal yang lebih afdal. Jangan sampai kita lari dari perjuangan, lari dari tantangan, padahal disitulah letak kemuliaan. Rasulullah mengatakan, tapi orang ini, sahabat ini, dan ini satu pelajaran penting. Ketika ada rencana, ada ide, ada suatu gagasan, tidak dia langsung putuskan ini yang saya akan lakukan. Beliau ketika terfikir, beliau bilang, saya tidak akan lakukan ini kecuali minta pandangan dulu, minta izin dulu kepada Rasulullah. Apakah betul ini niatan saya atau tidak? Maka beliau minta izin kepada Rasulullah. Dan ini suatu hal yang sangat baik ya, bahwa apapun yang kita mau lakukan harus kita rujuk kepada para ulama-ulama kita. Kalau dulu masa sahabat tentu saja Rasulullah rujukan utamanya ya, sama dengan hadis tentang dalam Sunan Abu Daud ya, Sunan Abi Daud, tentang katak kodok ya. Ketika ada seorang an-tabiban, seorang tabib, seorang dokter mau buat obat dari katak, maka dia minta pandangan Rasulullah. Lalu Rasulullah larang, dan Rasulullah mengatakan ya, Rasulullah melarang membunuh katak itu, kodok, dilarang dibunuh. Artinya apa? Kaidah dalam halal dan haram masalah makanan, apa saja yang dilarang dibunuh berarti haram dimakan, dan apa saja yang diperintahkan untuk dibunuh berarti haram juga dimakan. Dan kalau haram dimakan berarti dilarang juga membuat obat dari situ, karena obat tidak didatangkan kecuali dari hal yang dihalalkan saja. Itu situ syahidnya, seorang dokter sebelum membuat sesuatu minta izin dulu, minta pandangan kepada Rasulullah. Maka demikian seharusnya kita selalu rujuk kepada hukum halal dan haram, atau pandangan, bahkan kadang bukan masalah halal dan haram, pandangan yang mana lebih afdol saja. Ini sebenarnya hanya dalam pandangan yang lebih afdolnya yang mana. Minta pandangan Rasulullah, dan Rasulullah memberikan arahan. Rasulullah jangan. Ya, mungkin Rasulullah melihat potensi sahabat ini adalah potensi untuk berjuang dan ada kesempatan untuk berjihad, dan sayang kalau hanya sekedar menjadi seorang penikmat pemandangan saja ya. Jadi jangan kita mau amannya saja ya, kita mau jadi seorang yang aman ya, penting sholat, puasa, dan hal-hal yang wajib-wajib, dan kita aman dari segala macam kepenatan dunia dan hiruk pikuk dunia ini dan persoalan-persoalan yang ada. Kita mau mengisolir diri kita. Ulama kita mengatakan mengisolasi diri kita, beruzlah, itu ketika kondisi memang sudah sangat tidak memungkinkan, akhir zaman, seperti dalam hadis Hudzaifah, ketika tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah, tidak lagi orang yang bisa diharapkan, tidak lagi orang yang beribadah kepada Allah, tidak lagi orang-orang yang menyuruh pada kebaikan. Dan kalau kita bercampur dengan manusia pasti kita rusak. Maka pada saat itu silahkan kita beruzlah, walaupun harus memakan dari akar-akar pohon. Tapi selama masih banyak kebaikan, apalagi masih ada peluang-peluang berjuang, jangan lari dari perjuangan, karena disitulah pahala yang besar di sisi Allah. Lalu Rasulullah ingatkan di sini. Rasul bilang jangan. Ya, beliau tidak mengizinkan sahabat itu, dan mengingatkan bahwa singkat waktumu, tapi dalam perjuangan memang besar resikonya, tapi pahalanya juga besar di sisi Allah. Itu lebih baik bahkan daripada sholat 70 tahun. Siapa di antara kita yang sholat 70 tahun? Mungkin ada di antara kita umurnya 70 tahun, tapi kalau kita mau jujur, 70 tahun kita itu sepertiganya mungkin makan, tidur, ya istirahat, yang lainnya juga masih banyak kelalaiannya. Siapa di antara kita 70 tahun maksimalkan semuanya ibadah malam, salat lail maksudnya ya.
itu pun tidak mengalahkan pahala orang yang berjihad dalam waktu yang sebentar, 70 tahun terus salat lail, salat tahajud, tidak pernah absen. Itu kalah pahalanya daripada seorang yang berjihad walaupun sesaat, ya. Menunjukkan begitu besarnya pahala para mujahidin. Dan juga jaminannya seperti dalam hadis ini adalah akan mendapatkan pengampunan Allah dan memasukkannya ke dalam surga. Inilah yang Allah maksudkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilih, ya, bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, yaghfir lahu dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ya. Jadi wa masakin thayyibah fi jannati adn. Banyak sekali, ya, Allah menjamin pengampunan dan surga bagi mereka-mereka para mujahidin. Karena itu jamaah sekalian, jika Allah telah memuliakan mereka, sangat tidak pantas kita tidak berterima kasih kepada para mujahid-mujahid. Jika kita bukan termasuk mereka, minimal mencintai mereka, minimal mendoakan mereka, minimal membantu mereka dengan apa yang kita sanggupi. Sekian ya, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.